Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo, para pendengar podcast Kopi Hitam. Kembali lagi, saya akan membacakan cerita seadanya supaya kalian bisa terus mendengarkan channel ini tanpa merasa bahwa saya benar-benar hilang dari kehidupan kalian. Untuk malam ini saya akan membacakan cerita dari mojok.co yang berjudul Tidur di Sebelahmu Diam-Diam. Langsung saja saya akan membacakan ceritanya. Ini tulisan dari redaksi, jadi tidak ada nama penulis. Kita mulai saja ya. Tadinya kukira tinggal di asrama mahasiswa akan membuatku terbebas dari cerita-cerita aneh yang mengerikan. Semuanya bermula dari perjalananku merantau ke kota pelajar. Aku yang merupakan mahasiswi baru dari sebuah kota di luar Pulau Jawa, langsung dikirimkan ayah dan ibu ke asrama mahasiswa khusus dari kota X, kota asalku. Tapi aku tidak menduga sama sekali bahwa asrama mahasiswa yang khusus perempuan ini akan sesepi ini. Ya, bagaimana tidak? Dari 30-an kamar yang tersedia, hanya 4 kamar saja yang terisi. Itu pun di lantai bawah. Selain itu, kukira tinggal di asrama mahasiswa juga akan terbebas dari cerita-cerita aneh yang mengerikan. Pasalnya, setiap tahun semestinya asrama ini tidak pernah kosong dihuni mahasiswa-mahasiswa sebelum aku. Tapi rasa-rasanya aku perlu menerima kenyataan bahwa 26 kamar yang kosong di sini bukanlah jaminan atas dugaanku sebelumnya. Kejadian aneh pertama yang aku alami berlangsung hampir tengah malam. Ya, for your information, aku memang sering pulang terlalu larut karena keperluan kuliah. Biasanya paling awal aku akan masuk ke kamar pukul 11 malam. Lalu bersiap-siap mencuci pakaian sebentar di tempat khusus yang disediakan untuk mencuci baju. Letaknya ada di luar kamar, dekat aula tempat menjemur serta kamar mandi umum. Malam itu, 2 di antara 4 orang di asrama sedang pergi dan tidak tidur di sana. Hanya ada aku dan kawanku satu lagi. Sebut saja namanya Farah. Selagi aku mencuci baju, di sana Farah berada di kamarnya. Mungkin menonton televisi sampai mengantuk. Di kucekan bajuku yang kelima, waktu menunjukkan waktu tengah malam. Mendadak, aku sedikit ngeri karena tiba-tiba teringat seseorang memperingatkan aku bahwa penunggu di asrama ini tidak terlalu suka kalau ada kegiatan yang berlangsung sampai tengah malam. Tapi karena aku memerlukan pakaian bersih, tentu saja aku harus mencuci. Tiba-tiba dari arah kamar mandi di dalam aula tempat menjemur, suara air mengalir keras sekali terdengar. Kerannya terbuka. Aku sontak terperanjat, lalu lari ke arah kamar Farah. Sedikit ngos-ngosan aku bilang, "Ada siapa sih selain kita?" Yang dijawab dengan, "Cuma kita berdua aja tuh di sini. Kenapa emangnya, Mbak?" Farah yang sedikit lebih berani daripada aku mulai tertarik mendengar ceritaku soal keran air yang tiba-tiba terbuka. Kami berdua pergi menuju arah kamar mandi di dalam aula. Letaknya memang agak ke dalam dan jarang digunakan. Itulah yang membuat suasana berubah ngeri mendadak. Baru kaki kami saja yang memasuki aula, sesuatu yang lebih mengerikan terdengar. Suara air itu mendadak tak lagi terdengar mengalir. Lengkap dengan suara keran diputar keras-keras. Aku dan Farah langsung masuk ke kamar tanpa babi bu. Ketakutan kami malam itu diikuti penjelasan bapak penjaga asrama keesokan harinya. "Sudah biasa, Mbak. Dia sepertinya hanya ingin berkenalan dengan kalian. Kadang-kadang saja saya harus meninggalkan kamar mandi itu dengan keadaan gayung yang terisi air. Kalau tidak, mungkin kalian akan mendengar suara gebiar-gebyur." Kupikir kengerian itu hanya ada di asrama perempuan. Tapi suatu hari saat aku berkunjung ke asrama khusus laki-laki, aku baru tahu satu hal yang sama juga berlangsung di sana. Kala itu kami sedang berkumpul.
Pemuda dan pemudi dari kota X berada di ruang tengah sambil bercengkrama. Lalu aku yang gerah melihat kukuku panjang-panjang bermaksud mencari gunting kuku. Semua orang di ruangan itu tak ada yang bisa meminjamiku. Sampai ada yang berkata, "Bang Ogi tuh punya, tapi dia lagi tidur. Ambil aja di kamarnya. Biasanya ditaruh di meja dekat pintu." Bang Ogi adalah sahabat kami semua. Karena sudah akrab dan dekat, aku juga sudah hafal letak kamarnya dan tidak canggung untuk sedikit mengintip ke dalam melalui pintu yang celahnya memang terbuka. Itu dia. Batinku melihat sebuah gunting kuku teronggok di atas meja. Dengan perlahan, aku mengambilnya sambil berkata pelan, "Pinjem dulu ya Bang." Saat itu, aku melihat benar bahwa Bang Ogi sedang tertidur. Di sebelahnya, seorang anak kecil juga tampak terlelap. Wah, aku baru tahu kalau Bang Ogi sedang kedatangan saudaranya. Mungkin saja anak kecil itu sepupu atau adiknya ya. 15 menit setelah itu, Bang Ogi bangun dan bergabung bersama kami. Dengan santai, ku kembalikan gunting kuku padanya sambil berterima kasih. "Nih Bang, tadi aku pinjam gunting kuku, makasih ya." Kok sendirian? Adikmu mana Bang?" Bang Ogi tampak keheranan. "Adik? Aku gak punya adik." "Oh, maksudku sepupu atau keponakan. Atau ya siapalah itu tadi yang tidur bareng Bang Ogi di kamar." Sedikit kebingungan, Bang Ogi memandang mataku dalam-dalam. Gimana? Kamu jangan bikin abang takut lah." Kini giliranku yang merasa takut. Tadi itu pas aku masuk ke kamar Bang Ogi, ada anak kecil tidur di sebelah abang. Beneran. Bang Ogi pucat. Teman-teman satu ruangan terlihat sama kagetnya. Ternyata di asrama khusus laki-laki itu, sesosok anak kecil memang sering muncul dan kadang mengganggu. Astaga. Selesai. Pendek banget. Pendek banget ya ceritanya. Tapi masih kalah pendek sama jarak di antara kita. Insya Allah ke depan saya akan lebih serius membacakan cerita. Tapi jangan terlalu berharap ya. Udah tahu kan? Janji-janji kosong saya lebih kosong dari janji-janji calon anggota dewan. Bilangnya mau rajin, nyatanya zong. Bilangnya gak lama-lama, nyatanya sama aja. Tapi ya pokoknya saya selalu ingat kalian. Apalagi yang rajin komen. Halo Kang Nyimak, Top It, Rilin Aprilia, Sufi, Ua, Raisa kakak Amira sama Azam, Vigi Mama Istiharo, Rania Dewi, Sweety, Dani Fahmi, Muhammad Ferdiansyah, Eka, Aisyah, Deka Galeri, Ika Luf, dan lain-lain. Masih semangat kan nungguin saya? Dan terima kasih udah dengerin sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.